Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya, Kisami Haji, praktisi supranatural, advisor, intuisi, dan astral, guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Kali ini temanya membebaskan karma masa lalu, sekarang, ataupun yang akan datang. Mungkin banyak teman-teman yang sudah akrab dengan istilah ruwatan, ya. Ruwatan Sengkolo atau ruwatan Sukerto. Apa sih itu ruwatan? Ruwatan itu intinya kita membuang sengkolo atau masalah atau karma yang disebabkan oleh trauma-trauma masa lalu atau memang kesalahan-kesalahan masa lalu, baik yang kita sadarin maupun yang tidak kita sadarin. Banyak macamnya ya, mungkin juga warisan dari leluhur atau warisan dari orang-orang sebelum kita, atau memang ada kesalahan-kesalahan yang memang kita perbuat, baik itu disengaja ataupun tidak. Tetapi mungkin teman-teman juga ada yang terjebak di dalam metode ruwatan-ruwatan tersebut sampai menghabiskan puluhan juta sampai ratusan juta, ya. Padahal itu sebenarnya ya komoditas, saya ngomongnya. Komoditas itu berarti ada yang menjual karena ada yang membeli. Kalau ada yang menjual tapi gak ada yang membeli, sebenarnya komoditas itu sebenarnya nggak laku juga ya. Tapi mungkin metode ini singkat, jelas, padat yang akan saya sampaikan di hari ini, ya, saat ini, yaitu sebelumnya memang buat teman-teman yang suka nonton live streaming saya di Facebook, ya, juga mencarinya di channel YouTube Kisami Haji, silahkan subscribe, like, and komennya dan share kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Ya, ruwatan di sini yang saya maksud bukan ruwatan yang pakai kain mori atau segala macam, umbur rampe segala macamnya. Ruwatan di sini adalah kita berkontemplasi dulu. Saya akan ajarkan teknik kontemplasi, yaitu kita masuk ke alam masa lalu, ya, karena yang kita akan bereskan adalah trauma-trauma masa lalu, berarti kita masuk ke alam masa lalu. Taraf yang pertama adalah duduk dengan nyaman, ya, pokoknya senyaman mungkin, serelek mungkin, tutup mata, pejamkan matanya. Terus apa yang kita mau beresin? Misalnya masalah males lah, kita contohnya gitu, males. Kok bisa males? Bisa ya, males juga bisa menyebabkan ya kedepannya kita akan menjadi orang yang bukan berkelimpahan kemakmuran tapi justru berkelimpahan kemunduran, ya. Jadi carilah di umur berapa teman-teman itu mengalami fase yang memang luar biasa, ya. Istilahnya rajin, baik itu rajin membaca atau rajin belajar atau rajin apapun, ya. Mungkin ada teman-teman sebagian yang memang masa mudanya juga sudah mencari uang, juga boleh di masa-masa tersebut, ya, dalam keadaan tetap matanya tertutup, ya, sampai metode ini selesai. Tapi rule-nya memang tidak terlepas dari sebelum dan sesudah memulai. Saya anjurkan teman-teman minum air terlebih dahulu, ya, nanti sesudahnya minum air lagi. Nah, saat itu misalnya umur Anda saat ini mungkin 30 atau 40, ya. Kita cari fase-fase yang mungkin umur ya 17-18 lah, lagi memang produktifnya. Nah, setelah ketemu dengan umur itu yang memang kita pada saat itu fasenya memang luar biasa, anggaplah umur 20, ya. Kita kontemplasikan dia menasehati diri kita, ya, dalam keadaan tertutup masih matanya. Biarkan dia bicara apa, dia nasihatin apa, dia nyuruh apa, ya, sama kita, sama diri ini, ya. Terus apapun yang dia dengerin, ya, apapun yang kita katakan, komentar-komentarnya kita perhatiin juga, perhatiin semuanya. Terus kembali, ya, dia pergi, kita kembali ini dalam keadaan masih tertutup, ya. Kita yakin kita sudah kembali ke posisi kita sekarang, yang umur sekarang, ya. Kemudian kita pelan-pelan kita buka mata kita, ya. Terus kita
catat apapun yang memang diperintahkan, apapun yang memang dikongkon, apapun yang disuruh. Misalnya kita disuruh rajin atau segala macam, catat semua dan itu diimplementasikan. Jadi orientasinya ya kita catat semua dan kita implementasikan ya ke kehidupan kita hari-hari. Nah, itu juga bisa kita untuk berkontemplasi ke menyelesaikan masalah-masalah yang ada di depan. Jadi ini sebenarnya metode ini atau teknik ini biasanya saya gunakan bukan online ya, rata-rata offline, dan metode ini biasanya digunakan untuk past life regression, jadi untuk melihat kehidupan masa lalu. Nah, metode-metode ini bisa dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Mungkin teman-teman pengen merubah apa yang memang yang tahapan yang Ho'oponopono membuat perbaikan-perbaikan di dalam diri ini setiap hari, itu bisa menggunakan metode ini. Tetapi sebelum menggunakan metode ini, teman-teman tonton dulu latihan yang pertama ya. Karena ini saya kasih tema latihan kedua, yaitu membereskan trauma masa lalu atau karma-karma masa lalu. Dan kita yakin memang agama apapun kita tidak akan terlepas oleh karma ya, atau perbuatan buruk ataupun karma kebajikan atau perbuatan baik. Perbuatan baik pun ada karmanya. Misalnya kita merasa oh aku sudah itu juga jadi yang baik jadi buruk juga. Jadi kadang-kadang kebajikan itu ya menyebabkan kita juga salah arah juga ya, karena yang saya ajarkan adalah sepi pamrih tebi ajri. Jadi jangan sebelum-sebelum sudah mengharapkan pamrih, itu tidak baik. Jadi untuk yang latihan pertama mungkin teman-teman juga bisa lacak lagi video-video sebelumnya yang setiap malam minggu ya saya adakan live streaming. Dan kalau memang kurang puas, saya juga record di channel YouTube Kisah Miyaji ya, silahkan subscribe, like, and komennya. Buat teman-teman yang belum bisa lacak di situ ya, belajar dari video-video saya sebelumnya, terus termasuk juga edukasi dan wawasan keilmuan yang lain untuk menambah wawasannya, juga teknik-teknik pengobatan alternatif, baik itu penyembuhan alternatif secara yang manual, konvensional, ataupun yang memang sudah taraf-taraf ranah ajaib. Saya mengatakannya itu ranah ajaib, berarti bukan berarti itu oh banyak magisnya atau segala macam. Ini masih tatanannya tanpa trik, tanpa sulap, tanpa sihir, tanpa mantra. Ya, mungkin di situ akan diselipkan amalan-amalan dalam konsep agama ya. Mudah-mudahan ya edukasi kali ini bisa menambah koleksi keilmuan teman-teman semuanya. Jangan lupa juga subscribe, like, and komen ya. Ilmu katon mesti kedelang, lamun kedelang orang mesti katon ya. Buat teman-teman yang di YouTube, silahkan share kepada teman-teman yang lainnya. Salam Rahayu Sagung Dumadi dari Kisah Miyaji.